طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Sudah sepatutnya dan kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya dan juga berbagai kenikmatan yang selalu diberikan kepada kita. Dan tentunya juga pada pagi hari ini selawat serta salam terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pembahasan pelajaran kita di mana kita akan membahas ayat dari surat Al-Fatihah yang berbunyi Ihdinas siratal mustaqim. Sebagaimana yang ada di matan Ihdinas siratal mustaqim. Nah, Ihdinas siratal mustaqim sebagaimana yang telah kita ketahui, arti atau terjemahannya adalah tunjukkanlah saya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini merupakan harapan dan doa di akhir surat Al-Fatihah. Nah, kita ucapkan ini. Kemudian nantinya setelah selesai kita mengucapkan ini ihdinas siratal mustaqim dan kita jelaskan apa itu as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, baru kita waladdallin dan ucapkan apa? Amin. Ya, agar Allah mengabulkan apa yang kita minta. Ya, kita meminta apa? Hidayah di sini. Ya, ihdinas siratal mustaqim berarti kita meminta apa? Hidayah. Di sini dikatakan di matan fiha ar-raddu 'alal mubtadi'in. Fiha ar-raddu 'alal mubtadi'in. Maka di dalam ayat ini terdapat ar-rad, mengandung bantahan terhadap mubtadi'ina, para pelaku perbuatan-perbuatan baru dalam peribadahan. Ya. Nah, baik dari sisi amaliyah maupun i'tiqadiyahnya. Yang kita sebut dengan apa? Pelaku kebid'ahan. Baik, berikutnya kita masuk pada penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh di sini. Syekh Saleh Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami. Berarti maksudnya apa? Al-hidayah. Maksudnya adalah al-hidayatu. Hidayah. Nah, petunjuk, kita meminta petunjuk dari Allah. Dan di sini dijelaskan ya, bahwasanya petunjuk itu aini, terbagi menjadi dua. Ya. Hidayah itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Ada hidayatu dalalatin, nah, dan hidayatu irsyadin. Nah, hidayatu dalalatin wa irsyadin. Ya. Kemudian apalagi? Dalalatu taufikin wa tasdidin. Nah, jadi hidayah dalalah wa irsyad ini sepaket. Begitu pula hidayah atau dalalatu taufik wa tasdid.
Begitu ya. Nah, kalau hidayatu dalalatin wa irsyadin, nah, ini merupakan ya hidayah hidayah petunjuk berupa keterangan-keterangan. Hidayah petunjuk berupa keterangan-keterangan. Sedangkan hidayah taufik wa tasdid ini hidayah untuk menerima kebenaran dan mampu mengamalkannya. Ya. Hidayah petunjuk berupa kebenaran dan mengamalkannya. Nah, kita baca lagi ya. Wadalalatul hidayati wadalalatul hidayati wal irsyadi hazihi hasilatun li jami'il khalqi. Nah, ya. Dalalatul hidayah yaitu petunjuk. Dalalah itu artinya apa? Petunjuk. Ya. Dalalah itu artinya apa? Petunjuk. Nah, petunjuk berupa hidayah, gitu kita terjemahkan ya. Dalalatul hidayah artinya apa? Petunjuk berupa hidayah. Nah, wal irsyad dan bimbingan. Irsyad itu artinya apa? Bimbingan. Nah, diberikan kepada semua makhluk, ya. Ini semua hasilatun terhasilkan kepada seluruh makhluk li jami'il khalqi. Naam, khalqi itu makhluk, khalq. Ya. Al-mu'minin baik yang beriman, al-kuffar maupun yang kafir, hatta sekalipun yang musyrikin, para pelaku kesyirikan. Nah, ya. Di sini kenapa li'annallaha dallahum? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya dallahum menunjuki mereka wa arsyadahum dan mengarahkan mereka ila tariqil haq ke jalan yang benar. Allah Maha mampu atas hal tersebut tentunya dan kita tidak boleh meragukannya sedikit pun. Tidak boleh. Nah, cuman di sini masalahnya ya, cuman di sini masalahnya teman-teman semua. Lakin ya, al-kuffaru lam yakbalu. Paham sampai sini ya? Allah membimbing mereka, Allah menunjuki mereka dengan hidayah. Akan tetapi mereka menolak, enggan dan tidak mau menerimanya. Lakin al-kuffaru lam yakbalu di sini. Al-kuffar orang-orang kafir lam yakbalu, dia tidak menerimanya. Mana dalilnya Pak Ustadz? Nih dalilnya diberikan oleh Syekh Saleh Fauzan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma tsamudu fahadainahum faastahabbu al-'ama 'alal huda." Ya, adapun kaum Tsamud, ini orang Arab terdahulu, ya, kaum Tsamud, nanti ada kaum 'Ad. Nah, apa kata Allah di situ? Fahadainahum, kami telah memberikan mereka berupa petunjuk. Ya. Faastahabbu al-'ama 'alal huda.
Akan tetapi namun mereka lebih menyukai kebutaan daripada petunjuk. Fastahabbu al-ama. Al-ama artinya adalah kebu kebutaan, ya. Al-ama ini artinya apa? Kebutaan. Ini yang mereka lebih sukai ketimbang apa? Al-huda, petunjuk. Barakallahu fiik. Nah, hadainahum. Hadainahum. Hadainahum yakni maknanya ini apa? Bayyana lahum. Bayyana lahum. Kami telah menjelaskan kepada mereka. Apa maksudnya di sini? Fallahu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hada jami'a khalqi, telah memberikan petunjuk kepada seluruh makhluk, ya. Hidayatal bayani, berupa hidayah, ya, penjelasan. Naam, ya. Namanya hidayatul bayan, yaitu petunjuk berupa penjelasan-penjelasan. Wal irsyadi, tentunya, dan juga petunjuk berupa bimbingan. Allah telah berikan itu semua. Akan tetapi mereka menolaknya. Maka tertutuplah hati mereka itu. Ya, khatamallahu ala. Ya. Nah, Allah tutup. Nah, Allah tutup itu, ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun. Nah, ghisyawah itu artinya apa? Penutup atau tabir. Allah kuncilah hati-hati mereka, pendengaran-pendengaran mereka, penglihatan-penglihatan mereka, karena mereka sudah menolak hidayah dan bimbingan dari Allah tabaraka wa taala. Kita masuk yang kedua sekarang, an-naw'us tsani. Jenis yang kedua, hidayatut taufiq. Ya. Hidayatut at-taufiq. Nah, hidayah taufik wa qabulil haq. Nah, ini hidayah taufik dan juga menerima kebenaran. Nah, hadhihi khassatun bil mu'minin. Kita harus pahami ini khusus. Ya. Ada terjadi pada diri seorang mukmin. Di luar dari orang yang beriman ya enggak. Ya makanya itu dia dikatakan beriman karena dia menerima kebenaran. Nah, ya. Dia menerima kebenaran itu tidak lepas dari yang namanya apa? Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di setiap salat kita meminta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya. Kita meminta apa? Dullana wa arsyidna. Kan maknanya di dalam kitab tafsir apa? Tafsir Muyassar maupun tafsir As-Sa'di, ya, maupun tafsir-tafsir yang lain. Nah, tunjukilah kami, bimbinglah kami, ya. Berikanlah kami hidayah, petunjuk, begitu. Nah, hidayah taufik wa qabulul haq wa hadhihi khassatun bil mu'minin. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Fa anta tas'alullaha. Naam. Ya, maka engkau pun minta kepada Allah. Ya. Mintanya hidayah apa? Nau'ayyil hidayati. Naam. Harusnya kan nau'aini. Ada nun ya. Karena dia menjadi mudhaf dihapus lah ya. Naam, nau'ail hidayah. Berarti kita meminta hidayah kedua-duanya. Ya, kita meminta hidayah kedua-duanya. Yaitu apa? Hidayatu dalalatin wa irsyadin, hidayah berupa petunjuk dan juga bimbingan, dan juga dalalatu taufikin, yaitu hidayatu taufik wa tasdid, ya, pelurusan, bukan tasdid tapi tasdid pakai sin. Nah, barakallahu fik. Kedua-duanya kita minta. Begitu pula di sini kan, ya, hidayatut taufik dan juga wa qabul haq, agar senantiasa kita tidak menjadi orang yang menolak kebenaran tatkala kebenaran telah sampai kepada kita. Maksudnya ada yang menyampaikan kepada kita. Baik, kita masuk al-mustaqim. Kan ihdinas siratal mustaqim. Ma makna al-mustaqim? Di sini dijelaskan oleh Syekh, yakni al-mu'tadil.
Yang dimaksud itu adalah al-mu'tadil, artinya lurus. Wasiratullahi, siratullahi, jalan Allah mustaqimun, lurus. Jalan Allah itu lurus, nggak ada belok-beloknya. Ya, yakni mu'tadilun. Ya, mu'tadilun. Bikhilafi turuqid dolal, tentunya berbeda dengan jalan-jalan kesesatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman, az-zulumat, nah, minaz zulumati ilan nur. Zulumat datang dalam bentuk jamak, ya. Sedangkan nur cahaya itu datang dalam bentuk mufrad. Karena jalan kesesatan itu ada banyak, sedangkan jalan kebenaran hanya satu. Nur, cahaya, jalan keimanan. Fa innama multawiyatun, fa innaha multawiyatun wa munharifatun. Nah, jalan-jalan kesesatan itu sesungguhnya bengkok dan juga munharifah, menyimpang, dan muta'arrijah. Muta'arrijah ini berbelok, ya. Tudi'u man saru alaiha, ya. Sehingga nantinya bisa menelantarkan siapa saja yang menempuhnya. Nah, ya. Tudi'u man saru alaiha, bisa menyesatkan orang yang berjalan di atasnya. Amma siratullahi, adapun jalan Allah, fahuwa wadihun mu'tadilun. Insyaallah. Ya. Amma siratullahi fahuwa wadihun mu'tadilun. Jalan Allah itu jelas, mu'tadilun, lurus. Man sara alaihi, yang berjalan di atas jalan itu, ya, maka dia afdol. Ia akan tersampaikan dengannya ilal jannah, ke surga. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Wa anna hadza sirati, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sirati mustaqima fattabi'uhu, inilah jalanku mustaqima, lurus dia. Fattabi'uhu, maka kalian ikuti dong jalan ini, jalan saya. Wala tattabi'u as-subula, janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang banyak itu. Fatafarraqa bikum an sabili, karena akan memecah belah kalian saja di jalan tersebut. Ya. Nah, fa anta tas'alullaha ayyahdiyaka hadzal sirata. Maka engkau mintalah kepada Allah agar menunjukkanmu kepada jalan ini, jalan yang lurus ini, jalan yang benar ini. Naam. Kita masuk berikutnya yang ke-19. Ya, kita baca matanya. Wa ammal ayatani al-akhiratani, dan adapun dua ayat terakhir dalam surat Al-Fatihah, fa fihima, maka di dalam kedua ayat tersebut, minal fawaidi. Naam. Minal fawaidi, terdapat faedah-faedah zikru ahwalin nas, Masya Allah. Yaitu apa faedahnya? Penyebutan keadaan manusia. Naam. Qasamahumullahu, Allah Subhanahu wa taala membagi, ya, salasata asnafin, tiga kelompok orang. Yang pertama adalah mun'amun alaihi, yaitu golongan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Tentu ini yang kita harapkan, agar kita bisa meniti jalan mereka, agar kita pun nanti diberikan nikmat oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian maghdubun alaih, yaitu orang yang dimurkai oleh Allah. Siapakah mereka? Nanti kita akan dapati, walaupun kita tentunya banyak sudah sama-sama tahu ya di kitab-kitab tafsir siapa ini yang dimurkai. Nah, kemudian ya wadol, ya wadolun, dan kelompok orang-orang yang sesat, bukan lagi dimurkai tapi sesat, dia sudah menyimpang dari jalan Allah, ya. Nah, an-nasu, baca di sini, an-nasu imamun amun alaihim, ya. Manusia bisa jadi termasuk golongan yang diberi kenikmatan. An-nasu imamun amun alaihim, ya, yang diberikan nikmat atas mereka, bisa. Wa imam maghdubun alaihim, dan bisa juga dimurkai atas mereka. Wa imadolun, dan bisa juga mereka pun
menjadi orang-orang yang sesat. Kita masuk di sini. Ya, falmun'amu alaihim, falmun'amu alaihim. Siapa mereka? Humul ladzina akhadhu al-ilma wal amal. Masya Allah. Ya, yaitu orang-orang yang mencari ilmu dan mengamalkan ilmunya. Ya, orang-orang yang mencari ilmu dan mengamalkan ilmunya. Humul ladzi akhadhu al-ilma wal amala. Gitu ya. Nah, sedangkan al-maghdub saya merahin saja. Ya, wal maghdubu alaihim humul ladzina akhadhu al ilma wa taraku al amal. Ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah, humul ladzina, mereka adalah orang-orang yang akhadhu, yang mengambil ilmu tapi dia meninggalkan amal. Ya, dia punya ilmu tapi nggak beramal. Siapa nih? Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Terus apakah kita memiliki potensi? Maksudnya orang-orang yang beragama Islam memiliki potensi, dia belajar, ya, misalkan kuliah di Timur Tengah, bergelar ini dan itu sampai tingkat doktor, nah, pandai dan mahir piawai dalam membaca kitab, nah, bahasa Arabnya dan luar biasa kemampuannya, akan tetapi amalannya menyelisihi apa yang Allah syariatkan. Ya, ilmunya dia taruh di belakang agar dia dikatakan seorang alim saja. Nah, dia tidak mengamalkan ilmunya, malah dia lebih menuruti hawa nafsunya sehingga mengutak-ngatik dalil. Nah, ini yang tidak boleh. Kemudian ad-dolun, orang-orang yang sesat siapa? Ya, saya merahin lagi. Humul lazina akhadhu al-amala wa tarakul ilma. Nah, ini orang yang dia mengambil amal dan meninggalkan ilmu. Jadi beramal tanpa ilmu. Al-amalu bidunil ilmi. Nah, sesatlah. Gitu. Nah, lagi-lagi Syekh menyuruh kita anta tas'alullaha ayyaj'alaka ma'al mun'am. Ya, engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikanmu bersama orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka. Nah, ya. Wa ay yujannibaka. Naam. Wa ay yujannibaka. Yujanniba, jannaba yujannibu, menjauhkan. Nah, ini bukan ana ya, salah nih. Ini harusnya an, harfu masdarin. Ya, wa nasbin. Harusnya an yujannibaka. Agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkanmu, ya, dari jalan apa? Thoriqal maghdub alaihim wa thoriqad dhalin. Thoriqal maghdub, menjauhkanmu dari jalan-jalan orang yang dimurkai, ya, dan juga jalan-jalan orang yang sesat. Masya Allah, ya. Beliau katakan di sini lagi, wahazihi suratun azimatun. Dan ini adalah surat yang agung, surat Al-Fatihah, ya. Walidzalika faradahallahu alaika, dan oleh sebab itu Allah wajibkan atasmu fi kulli raqatin, limadza, di setiap rakaat untuk dibaca. Kenapa? Alhamdulillah. Li'ajli ma fiha min hadhil asrar. Masya Allah. Ini keren jawabannya nih. Ya, bagus. Li'ajli ma fiha min hadhil asrar, karena terdapat kandungan rahasia-rahasia yang Syekh jabarkan di sini. Inilah fawaidnya, teman-teman semua. Nah, dijelaskan di sini siapa di situ al-maghdubu alaihim. Al-maghdubu alaihim itu adalah ahlu ilmin laisa ma'ahum amalun. Dia adalah orang yang berilmu tapi mereka tidak memiliki amal, ya. Dia tidak beramal dengan ilmunya. Siapa mereka? Al-Yahud, orang Yahudi. Waddolun, kita langsung baca yang ke-21. Ahlu ibadatin laisa ma'aha ilmun. Nah, ya, ahlu ibadatin laisa ma'aha ilmun,
Nah, ini adalah orang yang gemar beribadah saja tapi nggak ada ilmunya. Siapa di sini? Ya, kelompoknya jelas adalah An-Nasara, yaitu apa? Orang-orang Nasrani. Nah, 1920 berarti 2021. Nah, 20. Wa humul yahudu wa man sara ma'ahum fi hadzal mitmar. Ya. Nah, mereka adalah orang-orang ya Yahudi dan orang yang berjalan bersama mereka di atas di jalan ini, al-mitmar, jalan ini, min hadhil ummah, dari umat ini. Kalau ada dari umat kita yang dia memiliki ilmu namun tidak beramal, ya dia mengikuti jalannya orang-orang ya Yahudi. Maka kita berhati-hati di sini betul-betul tatkala kita telah sampai ayat ihdinas siratal mustaqim, kita resapi agar Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengijabahkan ya doa dan permintaan kita. Alladzina ta'allamu walam ya malu bi ilmihim, ya. Nah, alladzina ta'lamu, yang dia itu ta'lamu, bukan ta'allamu ya, tapi ta'lamu. Nah, ta'lamu, mereka mengetahui ya, tapi mereka tidak mengamalkan dengan ilmu mereka. Berikutnya yang sesat, minhumu as-sufiyah al-mubtadi'ah. Nah, ini kan beliau jelaskan nih. Ya, memang tidak semua sufi demikian, tapi kebanyakannya. Maka beliau ikat dengan kata al-mubtadi'ah menjadi sifat untuk mausufnya sufiyah, begitu. Kemudian ya, al-mukharrifun, ya, al-mukharrif. Al-mukharrifun ini artinya adalah ya ahli khurafat gitu, yang suka bercerita dan demikian, tidak ada sumber dasarnya. Ya, pernah ada dia cerita begini dan begitu, tidak ada dalam kitab Syiar Alam An-Nubala, ya, karya Al-Imam Az-Zahabi, tidak ada dalam kitab tarikh sejarah manapun. Naam. Ya, kulluhum yadkhuluna, mereka setiap dari mereka yadkhuluna, naam, masuk fid dhalin. Naam, dalam istilah dolin ini. Kenapa? Li'annahum yastaghiluna bil ibadati wa yatrukuna al ilma. Karena mereka itu sibuk dengan ibadah, akan tetapi mereka meninggalkan ilmu. Yaquluna, mereka berkata, al ilmu yusgiluka anil amal. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ilmu katanya menyibukkanmu dari amal. Ya, ini yang tidak tahu porsinya. Kita juga harus tahu porsinya. Nah, kita menuntut ilmu jangan nabrak kok. Sholat terus akhirnya apa? Kelewat. Enggak gitu juga. Ya, kita menuntut ilmu ini untuk apa? Untuk kita beramal, agar amalan kita benar. Ya. Nah, baik, kita yang terakhir ini, dua-dua kita baca. Wa idza kana sababun nuzuli fil yahudi wan nasara fi fahiya likulli man ittasafa bidzalika. Dan walaupun itu merupakan sebab ya keterangan tentang Yahudi dan Nasara, ya, fahiya likulli man ittasafa bidzalik. Maka ini berlaku juga bagi setiap orang yang disifati sama terhadap mereka. Ya, nah, yang dua-dua. Idza kana sababu nuzuli al-maghdubi alaihim fil yahud. Nah, kan itu untuk Yahudi. Nah, wadhalin fid nasara, untuk orang Nasara. Tapi di sini terdapat pelajaran yang bisa kita ambil ya, dan kita bisa dapatkan. Nah, ini luar biasa. Fal ibratu bi umumil lafzi. Nah, al-ibrah itu dengan keumuman lafaz. Ya, mana tadi? Nah, fal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kaidah nih. Ya, walaupun sebab turunnya ayat orang-orang yang dimurkai itu tertuju kepada orang-orang Yahudi, dan turunnya ayat diksi ad-dhalin ini tertuju kepada orang-orang Nasrani, namun ibrah, pelajaran yang bisa kita petik di sini adalah dari keumuman lafaznya, bukan dari kekhususan sebabnya. Ya, walihada yaqulu ba'dus salaf, walihada yaqulu ba'dus salaf, dan oleh sebab inilah
Sebagian salafun saleh berkata, na'am. Nah, ini perkataan yang saya hijaukan warnanya. Man fasada min ulama'ina fa fihi shibhun minal yahud. Man fasada min ulama'ina fa fihi shibhun minal yahud. Apa artinya? Siapa saja yang rusak dari kalangan ulama kita, maka pada dirinya ada kemiripan dengan orang-orang ya Yahudi. Ya, berarti dia termasuk apa? Mansaru ala nahjihim, mansaru ala tariqihim. Begitu. Kemudian waman fasada, ya. Kemudian waman fasada min ubadina, dan siapa saja yang rusak dari para ahli ibadah kita, fa fihi shibhun minan nasara, maka di dalamnya terdapat penyerupaan, ya, maka di dalamnya terdapat apa? Penyerupaan, kemiripan dengan orang-orang Nasrani, begitu. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan besok, ya, pertemuan kita. Semoga besok kita bisa menghatamkan kitab ini. Nah, tinggal 2 atau 1 lembar setengah lagi ya. Nah, 2,5 halaman lagi. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan muttaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum.